Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhatul Julianti. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen 2017. Kepemimpinan, proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Artian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi. Fungsi leadership, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Fungsi sebagai top manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, commanding, controlling. Poin penting dalam kepemimpinan, yaitu perilaku dan situasi. Gaya-gaya kepemimpinan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu autokratis. Dalam tipe ini, pemimpin bertindak diktator pada bawahannya. Di sini, kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Demokratis. Di sini, pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tak ada kontrol dan koreksi. Nilai-nilai kepemimpinan: empati, punya mimpi, adil, konsisten, berkomitmen, pantang menyerah, bertanggung jawab, rela berkorban. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Kukuh dalam prinsip ketika berhadapan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin adalah mereka yang mampu melihat lebih banyak daripada orang lain, melihat lebih jauh daripada orang lain, serta melihat segala sesuatu sebelum orang lain. Contoh kepemimpinan: harus memiliki kepekaan terhadap sosial, peka terhadap anggota yang mengalami kesulitan, mempunyai ide yang cemerlang. Manajemen versus leadership. Mari kita bahas, stay tune. Dari segi tugas, merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengkoordinasikan, mengembangkan visi, menyesuaikan, memberdayakan, melatih. Pemimpin untuk memperbaiki sistem manajer untuk memperoleh hasil. Manajer berperilaku sebagai seorang pemimpin, asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Seorang leader atau pemimpin belum tentu seorang manajer. Tetapi, seorang manajer bisa berperilaku sebagai seorang leader atau pemimpin. Manajemen kepemimpinan. Manajemen itu kan cara menuju sebuah pencapaian.
Manajemen itu adalah sebuah cara trik bagaimana target-target kita ke depan untuk sebagai tujuan, sebagai sasarannya adalah sebagai tujuan pencapaian. Apa yang harus dilakukan, yaitu bagaimana triknya, apa trik itu, pola yang harus kita lakukan terhadap pencapaian daripada tujuan yang akan menjadi sebuah sasaran kita ke depannya dari aplikasi sistem yang ada. Berarti tujuan besar dari sebuah pemerintahan itu adalah manajemen kepemimpinan tadi itu adalah Pak ya, apa namanya, bagian daripada pengelolaan pemerintahan itu ya Pak. Pengelolaannya, tapi pengelolaan manajemen itu sendiri Pak, itu punya pola atau cara. Setiap pemimpin itu punya trik dan pola atau cara mereka bagaimana mencapai sebuah tujuan itu. Itu apakah itu termasuk dari aplikasi sistem yang mereka yakini untuk mencapai sebuah tujuan? Itu adalah bagian dari manajemen itu sendiri. Makanya kalau bilang manajemen itu sangat luas pengertiannya. Kalau di pendidikan manajemen itu pola-pola kita cara mengajar. Kalau di sebuah pekerjaan bagaimana trik-trik supaya usaha ini bisa maju. Itu manajemen juga. Terkadang orang berusaha namun manajemen tidak menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan, juga gagal. Ketika kita tahu manajemen, tahu caranya, maka menjadi sebuah output hasil akhir dari sebuah kegiatan itu adalah apa yang menjadi sebuah keinginan besar kita untuk pencapaiannya itu, yaitu dengan pola-pola dan sistem yang baik tentunya. Untuk kedua, kepemimpinan. Pemimpinan itu kalau menurut saya adalah suatu perilaku, aktivitas kegiatan dengan tujuan mengajak, mempengaruhi orang lain. Aktivitas kita, pemimpin itu, aktivitas kita mengajak orang lain. Tujuannya adalah target yang kita dapat, terlaksananya kegiatan bersama sebagai tujuan dari sebuah harapan. Kita punya harapan. Apa harapan kita? Bahwa kalau di desa ini ada harapannya makmur, adil, sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Desa ini bukan milik kita. Sambera Baru ini bukan milik kita. Bagaimana upaya kita mempengaruhi orang-orang yang ada di desa ini supaya mereka mau merasa memiliki, bisa membangun dengan cara mereka merasa memiliki, punya desa, sedikit tidak mereka tergugah lah hatinya. Oh, ini adalah desa saya, tidak mesti harus saya jadi pemimpin baru saya membangun ini. Itu yang ingin kita capai. Tentu kebaikan yang akan hadir dan lahir di desa itu adalah upaya dari masyarakat, bukan kehebatan dari seorang pemimpin, tapi bagaimana caranya kita mempengaruhi masyarakat itu sendiri untuk antusias mereka bahwa mereka harus memiliki desanya sendiri. Tidak usah jauh-jauh saja. Seandainya rumah saja, mereka tidak merasa memiliki rumah mereka sendiri, mereka tidak akan pernah mau menyapu, tidak pernah mau menjaga, dan tidak pernah mau merawat. Tapi harapannya adalah ketika mereka merasa memiliki, mereka akan merawat, mereka akan berbenah, dan tujuannya adalah satu, kebaikan yang hadir dan lahir di desa kita secara menyeluruh kan. Terus pertanyaan kedua Pak, potensi apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kalau bagi saya, kepemimpinan itu adalah sebuah hal yang mutlak. Ada keinginan besar untuk sebuah perubahan. Kalau dibilang jiwa kepemimpinan, kalau bilang orang jiwa apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah sekolah tinggi? Tidak juga. Tidak. Salah satu ilustrasi saja. Ini sebagai penunjang. Iya, salah satu ilustrasi saja. Orang-orang tua kita, kalau saya ini ya, berpikir orang-orang tua kita dulu Pak, kalau dibilang pendidikannya nggak cukup baik juga pendidikannya, tapi
jiwa kepemimpinan beliau di dalam rumah tangga, skala rumah tangga saja. Ketika kita harus sholat jam sekian harus sholat, bangun sholat. Ketika waktu ngaji kita harus pergi ngaji. Ini adalah sebuah kepemimpinan sebenarnya yang baik. Penerpaan yang semacam begitu yang dibutuhkan. Hal sekarang yang berbeda saat ini ada jauh perbedaan yang terjadi. Apa coba? Jam sholat, anak-anak sudah dipegangin HP, jam bermain, nggak tahu kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Hal ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan makin majunya makin majunya sistem peradaban dunia saat ini dengan semacam ini. Mana yang lebih baik pola sekarang dengan pola yang dulu kalau dalam kepemimpinan? Banyak hal-hal yang menjadi sebuah ilustrasi bagi kita. Kalau orang dulu kalau bilang sudah berjalan dengan benar, sudah berjalan dengan benar. Kalau sekarang beda diartikan, Pak. Makanya kependidikan sangat penting juga, tapi tidak menjadi sebuah sasaran utama dalam tujuan atau apa itu tadi pertanyaannya, dalam kapasitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kejujuran kalau yang pertama kalau menurut saya, kejujuran, etos kerja dia, terus tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kepemimpinannya. Saya rasa itu. Next. Okay. Kalau di sini adalah visi misi saya. Visi misi di kantor desa Tambera Baru itu adalah, saya lupa apa itu visi misi. Tentu kebaikan yang ada lah di Tambera ini sebagai tolak ukur. Apalagi itu? Terus yang kelima Pak, pesan dan pesan untuk pemimpin selanjutnya. Pesan dan pesan yang harus dilakukan oleh pemimpin selanjutnya adalah kita ini adalah bagian dari sebuah pemimpin. Maka apa yang menjadi sebuah keputusan kita itu akan kita pertanggungjawabkan baik pada diri kita, keluarga kita, bahkan sampai kepada Tuhannya kita. Maka ketika memberikan suatu kebijakan yang baik, hendaknya berpatokan kepada sesuai dengan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri, menitik beratkan kepada apakah ketika melaksanakan suatu keputusan itu merugikan orang lain atau tidak. Hal ini menjadi sebuah sasaran utama dan diharapkan kepada pemimpin-pemimpin yang akan datang bahwa kita punya keinginan untuk membangun dalam lini apa saja, membangun desa, membangun rumah tangga kita, membangun usaha kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh. Kita yakin minimal kita punya impian, dream. Kita punya impian. Tujuan impian itu adalah bercita-cita. Ketika kita sudah punya impian, maka yang harus diperkuat adalah edifikasi diri. Edifikasi kita jangan sekali melemahkan diri sendiri. Bahkan ada orang memvonis dirinya sendiri, itu yang membuat mereka tidak berhasil. Satu, di perkuliahan umpamanya, skripsi saya tidak selesai. Kapan saya harus selesaikan ini? Umpamanya, tidak usah lah. Lebih baik saya harus memutuskan cari kerja saja. Atau bahkan umpamanya ada usaha-usaha yang membuat dia malas melakukan atau melanjutkan kegiatan skripsi umpamanya. Ini juga akan melemahkan pada diri dia sendiri, yang berakibat fatal pada dirinya sendiri gitu. Menurut saya adalah bagaimana upaya kita mengedifikasi diri sendiri. Saya harus kuat, yakin pada diri sendiri bahwa apapun hasilnya, apapun yang harus saya lakukan, minimal saya harus melaksanakan dulu, baru saya akan melihat hasil.
Kira-kira begitu untuk mengedifikasi diri kita sendiri. Sebuah ilustrasi dari Tung Desa Muaringin bilangnya begini. Orang yang tidak akan pernah berhasil itu adalah orang yang mematikan semangatnya. Artinya ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia mengatakan saya tidak mampu atau saya tidak bisa, maka hal yang dia lakukan itu mematahkan semangat dirinya sendiri. Dia mematahkan semangat dirinya sendiri. Yang membuat orang itu tidak berhasil adalah dirinya sendiri sebenarnya. Tapi kalau dia mau terpaksa dan mau berusaha, hal yang dia akan dilakukan insya Allah akan berhasil. Orang bijak mengatakan jangan pernah mundur dengan hujan dan badai di depan itu. Lewati saja apapun rintangannya. Jangan pernah takut basah. Kita tidak akan pernah tahu di depan sana, di ujung sana itu badai itu masih turun atau tidak. Bahkan ada hal-hal yang lebih bagus yang akan kita dapat ketika kita menerjang badai hujan yang sedang terjadi. Sering kali kita umpamanya kita perjalanan dari Samberak menuju Samarinda. Ketika di Samberak sampai di Prangat itu hujan deras luar biasa. Tapi apa yang didapat setelah beberapa kilo sampai di Simpang Badak, cerah yang akan kita dapat. Kira-kira begitu analoginya. Hal-hal yang kita lakukan itu adalah jangan pernah berputus asa, jangan pernah mudah menyerah dengan sesuatu hal, maka hal-hal yang positif lah yang akan kita lakukan. Kalaupun ada penghalang yang menjadi penghalang sebuah target dan tujuan kita, tentu ini adalah sebuah cobaan dan cobaan itu harus kita lalui. Kira-kira begitu. Apa lagi itu? Terus bagaimana kira-kira kalau menurut Bapak jika seorang pemimpin hanya menggunakan hidup pribadi dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan? Tidak bisa sama sekali. Kepemimpinan itu bukan hanya sekedar menekan dengan suatu jabatan, menekan kebijakan-kebijakan dan orang akan mengikuti. Bahwa manusia itu kita paham, tidak ada manusia itu yang sempurna. Jangan sekali-sekali melakukan sebuah tindakan mentang-mentang kita menjadi pemimpin lalu mengedepankan ego kita. Harus dilakukan ini. Padahal hal yang kita lakukan itu belum tentu baik adanya. Tapi yang baik adalah kalau bagi saya, ketika keputusan-keputusan itu kita sepakati bersama, kita gagas bersama dan kita laksanakan bersama sebagai upaya tujuan apa yang menjadi tujuan akhir dari output dari apa yang kita harapkan, kan begitu. Kalau seorang pemimpin itu mengedepankan ego, tidak akan pernah berhasil. Saya yakin ya, mengedepankan ego. Oh, saya ini pemimpin harus diikuti. Iya benar. Apakah Anda, pertanyaannya, apakah Anda itu adalah orang yang tidak pernah salah? Apakah Anda itu orang yang super power, yang punya kehebatan yang titisan dewa umpamanya? Tidak bisa. Manusia itu adalah tempat hilaf dan salah. Maka hal sesuatu yang dilakukan adalah bagaimana supaya ukhuwah, pertama, ukhuwah kita bisa terjalin dengan orang lain, kita bisa mendengarkan orang, akan terciptalah harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Itulah yang terbaik kira-kira. Selalu pantas